penggemar Vespa itu mengetahui detailnya Vespa seperti apa. Nah, yang keduanya juga apa ya, untuk jangan dipandang sebelah mata lah untuk Vespa. Dalam pengerjaan Vespa itu juga benar-benar detail, nggak bisa sembarangan lah untuk apa ya, merestorasi, melestarikan Vespa dari bahan misalkan, apalagi tahun tua itu jarang yang catnya masih mulus atau gimana. Karena ini jadi pekerjaan hobi ya, sekaligus menghasilkan. Pertama hobi, dari situ punya unit sendiri sih, ngebangun, ternyata ya apa ya, menggiurkan lah, banyak orang yang tertarik di bidang repaint, ngecat, restorasi, ya sampai sekarang tuh berjalan. Dari zaman sekolah, maksudnya pulang sekolah main bengkel dulu di Jepangan, khususnya di motor 2 tak, dulu di mesin. Terus kesini berkembang, karena di mesin udah banyak, teman juga megang, kita ke repaint di bagian body, ikutin kelas-kelas di kontes biasanya. Dulu di motor kayak Scoopy, Matic lah. Terus kalau dulu juga main balap kan di mesin, ya gitulah, 2 tak semua rata-rata. Sebenarnya apapun bisa sih ya, cuman sekarang terfokuskan ke Vespa, Lambretta, skuter lah. Kita main skuter sekarang ya. Jiwa kita sih seni, hobi, jadinya yang ngedalemin aja, seru maksudnya. Udah itu orang-orang banyak yang apa ya, maniak lah tentang detailing di Vespa itu. Nah, biasanya yang masuk ke sini itu pengerjaan sih sebulan juga nggak nyampe sebulan sebenarnya, karena kan ada prosesnya. Kalau dia aja pasti diawali dengan ngelupasin body, nyampe apa ya, kaleng semua lah intinya, kelihatan yang keroposnya kita las, building, terus ya epoxy, pengecetan, dempul, sampai finishing lah. Nah, kesulitannya sih ya itu, makanya detailing di Vespa itu mesti apa ya, mesti real kayak pabriknya, kayak nut. Yang termahal tuh sebenarnya nut-nut di profil di Vespanya itulah. Nah, sekarang terfokuskan lagi banyak Lambretta sama motor-motor klasik lah yang lainnya. Ya, tergantung unit. Kalau dari Lambretta biasanya apa ya, tergantung keadaan mesin, body. Kalau mesin itu kan Lambretta rata-rata itu kita ordernya langsung dari Italinya. Nah, itu kan proses pengirimannya, tergantung proses pengiriman lah. Sebenarnya ada, cuman ya barang-barang lama, apa, bekas lah, second gitu. Kita kan nyari produk, walaupun bukan Innocentinya atau aslinya gitu, produk di Italinya langsung tuh ada kasta Lambretta benar-benar baru gitu. Nah, untuk harga lagi relatif, karena di sana apa ya, produk-produk baru juga ya lumayan lah, maksudnya jauh dari harga pasaran yang ada di kita ini. Karena sekarang terfokuskan, kalau dia aja sih biasanya ngikutin balik lagi ke pabrik, karena kan selama ini maksudnya di pengerjaan Vespa jadi sering ikut kontes tuh, orang mungkin melihat temanya kan restorasi original, rata-rata orang pengen original lagi, balik lagi kayak ke pabrik lah maksudnya. Ya alhamdulillah sih selama ini, karena kita main detail dan selalu konfirmasi ya setiap pengerjaannya, alhamdulillah belum ada komplainan sih. Biasanya agent targetin sebulan lah satu motor tuh, satu unit ya. Karena ya itu pengerjaannya kita dari nol tadi tuh, dari ngalengin, pendempulan, sampai ke finishingnya.
yang terfokuskan ke Vespa ya Om, karena banyak tipe juga dan sama keadaan unit sebenarnya. Jadi kan biasanya sih aja masukin 4 juta untuk Vespa. Satu Vespa itu untuk apa, ngelupasin dari nol. Terus ya tergantung unit sih, kayak kan datang itu biasanya suka ada yang koropos atau gimana, itu kan harus dilas. Kita pun juga nggak terlalu ngejar di dempul. Nah itu pembentukannya itu dari pengelasan biasanya ada biaya tambahan atau gimana. Nah kalau untuk mesin biasanya kalau yang di sini tuh sekalian Om, paket itu di luar, dari 4 juta itu di luar mesin. Kita ngerestorasi dari sunblast, ya spare part lainnya lah, paling servis. Satu unit motor itu datang, kita kerjain dari utuh, kita bongkar turun kan, biasanya langsung ngelupasin bodi itu, catnya sampai kalengan. Nah dari pengalengan itu dicek, kalau ada korosi atau apa kita las, beres pengelasan semua, building dibersihin, naik epoxy. Nah sekiranya yang penyok-penyoknya dalam atau gimana, kita ketokin dulu, minimalis pendempulan lah. Kita epoxy, dempul. Nah, setelah dempul baru naik cat. Setelah cat itu baru finishing, clear varnish. Nah, kalau biasanya pengerjaan seperti detailing kayak gitu 2 minggu tuh. Seminggunya lagi pengecatan finishing. Ya 3 minggu tuh sebenarnya unit udah beres. Berhubung ini hobi Om, pengerjaannya jadi apa ya, bener-bener kita detailing kan, belajar. Karena yang masuk ke sini tuh makin motor-motor Vespa unik. Nah selain Vespa itu ada Lambretta kan. Nah karena variannya tuh banyak, jadi terus belajar aja. Nah kalau Vespa sama Lambretta itu sebenarnya di Itali dulu tuh produknya sama-sama Itali. Cuman ya brandnya beda, Vespa, Lambretta. Jadi salah satu kompetitornya Vespa, Lambretta itu. Perbedaan yang paling mencirikan itu ya di mesin. Kalau Lambretta sama Vespa itu. Terus kalau Lambretta biasanya kotak-kotak lah, jarang yang bulat. Kalau Vespa kan banyaknya bulat tuh. Usaha ini sebenarnya jarang orang dalemin atau itu, banyak sebenarnya bengkel-bengkel. Cuman kalau dia aja kan spesialisnya kita pengecetan itu benar-benar detail Om. Jadi semakin mendalam lah untuk belajar di tiap unit ini. Nah dalam detail itu biasanya kalau di Vespa ya itu banyak titik-titik pabriknya, seperti lasan. Bukan lasan ya, presan lasannya itu harus benar-benar masih muncul. Terus setiap sambungan bodi itu harus benar-benar
Sebenarnya ya itulah Vespa. Biasanya bagian orang nih, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, orang tua dulu juga kadang Vespa itu rongsokan atau apa. Semakin tua sebenarnya ya itu investasi, harganya bisa lumayan parah lah, maksudnya tinggi. Biasanya kalau untuk yang kelas biasa itu kayak PX, terus Super, Sprint, itu di bawah 10 loh. Cuman sekarang itu yang lagi bagus harganya yang kecil, tipe PTS atau yang lainnya lah. Itu lumayan pasarnya dari 30 ke atas. Kalau di angka tahun 60-an sampai 50-an itu variatif tergantung unit. Jadi keadaan unitnya, power sinilan bodinya itu biasanya harganya gelap om, nggak bisa ini sesuai dengan apa ya orang yang mau sama orang yang ngejual, biasanya harus dipertemukan dulu tuh deal-dealan harganya. Terima konsumen itu jadi dulu ada kasus gini om, saya kenal di IG, Mbak IG itu dia datang, dia orang Cirebon, unitnya itu VB1 tahun 57, datangnya itu bahannya berantakan, maksudnya berantakan itu dalam karung lah, mesinnya itu dalam karung, bodinya tercecer. VB1 itu apa ya, unit yang sangat jarang di Indonesia maksudnya. Alhamdulillah waktu itu apa ya, kita restorasi karena kita konfirmasi pengen bener-bener kayak orisinil lagi, kita cat. Nah selama pengerjaan itu kan kita update terus tuh om, apa namanya ya, kita selalu update di media sosial atau gimana. Setelah beres pengerjaan semua itu sama tuh seperti yang itu kan yang Lambretta kemarin itu tahun 2017. Nah 2018 itu saya kejar kan, ternyata alhamdulillah tuh kita riding juga dari Bogor sampai Jogja, ikut kontes yang VB itu. Alhamdulillah masuk juara 2. Nah, modal kita itu sebenarnya apa ya? Waktu itu yang orang Cirebon memang niatnya bukan untuk dijual. Tapi setelah ikut kontes masuk juara 2 itu di tempat kita langsung ada penawaran 184 juta. Nah, dari situ orangnya juga tergiur mungkin ya kita lepas. Jadi yang berikutnya begitu lagi om. Nah salah satu customer Cirebon ini adalah apa ya, orang yang tadinya nggak paham Vespa, yang bilang Vespa itu rongsok atau gimana, jadi terus main Vespa sampai sekarang. Unitnya beda lagi karena yang kemarin kita jual di tempat. Sebenarnya ya, setiap bulannya itu ya selama ini saya punya target begini sih om. UMR Bogor misalkan sekarang 4 juta ya, saya harus melebihi itu. Tapi ya alhamdulillah sih karena punya target ya om. Dalam sebulan itu biasanya 2-4 lah yang masuk. Kalau Vespa Matic kan juga ada yang masuk itu bukan buat nyemil sih. Ya buat ngisi kekosongan ini. Biasanya 6 juta lah saya pegang bersihnya ya dari bahan. Dulu sih sebenarnya
Kalau suka duka ya banyak om, namanya proses ya, pengembangan sebuah usaha itu ujian lah namanya. Dulu sempat yang namanya apa ya, karena dulu sering banyak yang masuk kayak gitu, pengen dicetak meja atau gimana, jadi nggak terlalu berpikir apa ya, nggak diprogram manajemen lah, maksudnya masuk terima nggak taunya pengerjaannya itu sempat yang namanya numpuk lah om. Jadi apa ya, dulu sempat kayak gitu tuh. Dukanya yang terberat, alhamdulillah kan sekarang udah clear nih. Yang namanya manajemen itu dulu kan harusnya 4, sebulan itu 4, ini nggak, bisa 8 atau berapa kita tampungin. Yang ada tutup lubang gali lubang, itu tuh yang paling bahaya sebenarnya yang namanya di usaha om ya. Tutup lubang gali lubang, karena si modal ini buat kesini. Karena ada pengalaman dari situ, ya usaha itu harus ada manajemennya om. Jadi dari waktu, terus target kita pengerjaan setiap unitnya berapa hari atau gimana. Jadi si modal ini tuh untuk si motor ini gitu, nggak untuk yang lainnya kayak gitu. Kalau sukanya sih begini om, apa ya, karena selama ini pengerjaannya dibilang detail, alhamdulillah bisa anggaplah dihargain karya saya. Setiap kontes masuk mulu. Kedua, banyak orang detailing yang datang untuk direstore, rata-rata motor yang 60 ke bawah, 50-an. Apalagi Lambretta kan itu jarang om, orang-orang atau bengkel Vespa itu yang nerima Lambretta. Karena peruntukan dari mesin, masalah detailing, ya semakin banyak varian motor skuter, khususnya Lambretta itu semakin belajar buat eja aja. Itu sukanya karena saya hobi, belajar juga. Jadi udah mah hobi dibayar gitulah intinya. Dulu itu yang VB1 om, sampai saat ini dulu lakunya tuh 184 juta om. Itu Vespa VB tipenya tahunnya itu 1957. Nah ternyata sama yang belinya itu dijual lagi, sampai viral kan tuh di YouTube. Laku di Parjo itu sekitar 325 om. Terus ada juga LD saya ngejual itu dari bahan naik. Modalnya tuh itu barang pribadi sih om ya. Modalnya itu kalau dibilang habis 90 juta. Nah setelah jadi ikut kontes juga waktu itu, masuk langsung ada penawaran. Harapan saya sih sebenarnya pengen berkembang lah om ya, terus jalan, nambah lagi di bidang usahanya. Kan saya juga lagi ngejalani sekarang, bukan detailing, karena detailing jadi di mesin juga ada namanya vapor sunblast kayak gitu, pengen punya alatnya sendiri sih om. Jadi kan punya rekanan, kita bareng-bareng main detailing itu. Motivasi saya sih sebenarnya biar penggemar Vespa itu mengetahui detailnya Vespa seperti apa. Nah yang keduanya juga untuk
jangan dipandang sebelah mata lah untuk Vespa. Dalam pengerjaan Vespa itu juga benar-benar detail, nggak bisa sembarangan lah untuk apa ya, merestorasi, melestarikan Vespa dari bahan. Misalkan apalagi tahun tua itu jarang yang catnya masih mulus atau gimana ya, syukur-syukur kalau masih ada yang mulus tuh sebenarnya harus dipertahankan. Nah kalau yang untuk bahan banget ya kita restorasi biasanya seperti itu. Jadi apa ya, untuk Vespa banyak kasus sih sebenarnya, apa ya, pemain Vespa punya unit Vespa banyak yang dijual keluar, itu sebenarnya nggak boleh ya. Kita niatnya melestarikan malah membuang unit Vespa ada di Indonesia seperti gitu. Terus motivasi saya sih sebenarnya karena ini jadi pekerjaan hobi ya, sekaligus menghasilkan, biar orang-orang yang lain tuh bisa apa ya, kerja sama atau gimana, banyak partner kerja, kita narik kayak gitu. Untuk itu sih sebenarnya udah ada kan di IG untuk referensi warna tuh biasanya dari Instagram Om. Di ini aja cari Japain atau Ejas Pinjo, di IG ada. Terus untuk alamatnya masih di Bogor Kota, di Jalan Jabaru 1, RT 2 RW 5 nomor 11, Kelurahan Pasir Kuda. Di Google Maps pun ada Japain. Nah untuk nomor WA itu 08 588 19 888 16.